Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Miftah Reni dengan IPM A1C024050. dari program studi pendidikan matematika. Di sini aku akan membahas tentang penerapan konsep pendidikan merdeka belajar. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang belajar. Belajar itu apa sih? Jadi belajar itu merupakan suatu tindakan dan perilaku siswa yang sangat kompleks dalam mencari dan menerima suatu ilmu pengetahuan. Dalam belajar, terdapat interaksi antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seiring kemajuan zaman dan teknologi, tentunya sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu adanya layanan ahli kependidikan yang berhasil guna dan berdaya guna yang tinggi. Setelah kita mengetahui pengertian dari belajar, di sini juga kita harus mengetahui pengertian dari merdeka belajar. Jadi, merdeka belajar bermakna kemerdekaan belajar, yakni memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada anak didik untuk belajar dengan tenang, santai, dan gembira tanpa stres dan tekanan dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punya, tanpa memaksakan mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka. Sehingga masing-masing mereka mempunyai portofolio yang sesuai dengan kegemarannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, di situ mengatakan bahwa kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui sebuah pikiran orang lain. Akan tetapi, biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Anak pada dasarnya mampu berpikir untuk menemukan suatu pengetahuan. Bila kemerdekaan belajar terpenuhi, maka akan terciptanya belajar merdeka atau pembelajaran yang merdeka. Dan sekolahnya disebut sekolah yang merdeka atau sekolah yang membebaskan. Berikut beberapa alasan utama mengapa kurikulum merdeka diluncurkan. Yaitu yang pertama, untuk mengatasi krisis pembelajaran. Yang kedua, fokus pada kompetensi esensial, yaitu memberikan otonomi kepada sekolah. Yang ketiga, mendorong inovasi. Yang keempat, yaitu menyiapkan lulusan yang adaptif. Secara garis besar, struktur kurikulum merdeka terdiri dari yang pertama, intrakurikuler, yaitu kompetensi dasar, menentukan kemampuan yang harus dicapai siswa. Kemudian muatan pelajaran, yaitu materi pelajaran yang disajikan, dan kemudian beban belajar, yaitu jumlah waktu yang dialokasikan untuk setiap mata pelajaran. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu proyek tematik, proyek yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Kemudian berbasis masalah. Proyek dirancang untuk menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi siswa atau masyarakat. Kemudian kolaboratif, yaitu siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyeknya. Ketiga, ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler merupakan kegiatan di luar kelas yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Konsep belajar ala Nadiem Makarim ini terdorong dikarenakan keinginannya untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skors atau nilai tertentu. Berikut merupakan beberapa konsep yang akan ditawarkan program Merdeka Belajar, yaitu yang pertama, beragam tempat dan waktu. Dalam pembelajaran, proses belajar tidak hanya dibatasi oleh ruang kelas saja, namun juga di luar kelas, di mana di luar kelas itu dapat memberikan suasana lebih baik dalam menerima pelajaran. Peserta didik diajak untuk dapat menerapkan keterampilan yang sudah dipelajari di berbagai situasi. Pengalaman ini akan sangat terasa untuk diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari.
Pada saat ini, bahan yang telah diberikan kepada peserta didik tidak ada kaitannya dengan dunia kerja. Maka dari itu, perlu adanya pengalaman lapangan sehingga dapat membantu peserta didik untuk dapat lebih efisiensi dalam dunia pekerjaan. Peserta didik akan mendapatkan banyak sekali informasi. Diharapkan dengan adanya informasi yang masuk dapat menyelesaikan masalah kebutuhan, dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan. Tujuan Merdeka Belajar. Seperti yang kita ketahui, dengan Merdeka Belajar, peserta didik mempunyai keleluasaan dalam belajar, bukan hanya di dalam satu segmen saja. Karena menurut Nadiem Makarim, anak adalah multi kecerdasan. Setiap anak pasti mempunyai kecerdasan sesuai minat di bidangnya masing-masing. Dengan ini, Merdeka Belajar bertujuan untuk membebaskan peserta didik dari sebuah sistem kejar target nilai. Tetapi, penerapan belajar dengan cara menyenangkan dan bukan hanya untuk mengejar kelulusan atau untuk mendapat nilai yang tinggi. Kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan Merdeka Belajar. Adapun kelebihan Merdeka Belajar, diantaranya yaitu yang pertama, pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sekolah dan guru dapat memilih kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, siswa dapat memilih mata pelajaran. Yang mana, siswa dapat memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Ketiga, pembelajaran lebih menyenangkan, dikarenakan disesuaikan dengan tingkat kompetensi siswa di setiap fase. Yang keempat, siswa terbiasa berpikir kritis, sehingga bisa menerapkan pola-pola kritis melalui pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima, guru lebih fokus. Pada proses belajar siswa kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas, sehingga guru dapat lebih fokus pada proses belajar siswa. Yang keenam, capaian pembelajaran per fase. Capaian pembelajaran ditetapkan per fase, yaitu dalam kurun waktu 2-3 tahun. Yang ketujuh, pembelajaran intrakurikuler beragam. Konten pembelajaran lebih optimal, sehingga siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep. Yang kedelapan, siswa mengeksplorasi minat belajar. Siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan minat belajarnya. 9. Ekosistem belajar menyenangkan. Penerapan kurikulum Merdeka berhasil membangun ekosistem belajar siswa yang menyenangkan. Ke-10, pembelajaran lebih fokus. Murid lebih fokus pada materi yang esensial dan mengembangkan kompetensi murid. Adapun kelemahan dan faktor penghambat yang ditemukan pada penerapan kurikulum Merdeka yaitu ketidaksiapan guru, kurangnya pelatihan terkait kurikulum Merdeka, kurangnya sarana dan prasarana, serta sistem pembelajaran yang kurang optimal. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching and see you!